Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai penyebab beton retak pada pierhead. Seperti yang kita ketahui di beberapa video sebelumnya, saya sudah memperlihatkan dua video terkait pierhead untuk double box dan pierhead untuk single box. Di kesempatan ini kita akan membicarakan sedikit mengenai crack yang terjadi di dua struktur ini, yaitu untuk pierhead yang menggunakan double box, yaitu pierhead dengan pre-stress dan pierhead yang tidak menggunakan pre-stress. Untuk pelaksanaan stressing, sebelumnya dilakukan pengecekan keseluruhan pierhead, baik itu di samping pierhead maupun di bagian belakang dan depan, dan juga di bagian casting dicek secara keseluruhan apakah ada crack. Dan kalau ditemukan ada crack, apakah crack tersebut tidak terlalu bermasalah pada saat dilakukan stressing. Jadi sebelum dilakukan stressing, semua crack sudah harus diukur, baik kedalaman maupun lebar dari crack tersebut. Kalau dianggap bahwa crack itu tidak ada masalah, maka akan dilakukan stressing. Sebagai informasi bahwa jika ada crack di atas 0,25 maka itu akan dilakukan injeksi, dan kalau crack itu di bawah 0,25 maka tidak dilakukan injeksi, hanya penutupan atau pemolesan dari permukaan beton tersebut. Dan biasanya pada saat ada crack atau bentuk kecacatan lainnya, maka harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah dilakukan identifikasi dan itu tidak bermasalah, maka akan dilakukan stressing, dan nantinya setelah dilakukan stressing akan dicek kembali apakah ada pergerakan dari crack yang sudah ditemukan sebelumnya. Seperti yang Anda lihat sekarang ini masih perapatan, belum dilakukan stressing secara penuh, namun harus dicek apakah ini casting atau di seputar casting ini tidak masalah, karena harus dicek apakah ada rongga di dalam, karena dikhawatirkan pada saat dilakukan stressing ada kemungkinan casting ini akan lari masuk. Jadi kalau ini terjadi maka stressing akan gagal dan kemungkinan besar akan ada perbaikan di seputar casting tersebut. Jadi sebelumnya harus dicek terlebih dahulu. Seperti yang Anda lihat, ini adalah pierhead yang menggunakan pre-stress. Jadi rata-rata setelah dilakukan stressing, ini di seputaran bearing plate atau casting terjadi retakan. Dan biasanya retakan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketegangan yang tidak merata, kelembaban yang tidak terkontrol, atau kurangnya pemeliharaan. Atau kemungkinan besar pada saat dilakukan stressing, kuat tekan daripada beton ini belum mencapai kuat tekan desain, dan memang dalam pelaksanaan stressing terkadang kuat tekan 85% sudah bisa dilakukan stressing, walaupun tidak semua stressing ada didapati retakan. Seperti yang Anda lihat, ini adalah pierhead untuk single box, dan ada juga beberapa crack yang ditemukan, tapi crack ini sebelumnya sudah ada pada waktu pembongkaran backcasting. Jadi crack ini bukan disebabkan karena dengan adanya beban berupa box yang sudah duduk, tapi memang sudah ada sebelumnya. Sementara di pierhead yang ini didapati juga beberapa crack, bahkan ada crack yang berukuran lebar 0,3, dan kalau sesuai dengan metode perbaikan maka harus dilakukan injeksi dalam perbaikannya, dan ini berarti dia harus menggunakan material khusus. Selain dari faktor penyebab retakan, seperti yang saya jelaskan dari awal, ada juga beberapa faktor, yaitu retakan ini terjadi mungkin disebabkan oleh adanya reaksi ekspansif antara agregat yang mengandung silika aktif dan basah dari hidrasi semen, admixture, atau sumber eksternal setelah beton kering. Faktor lainnya juga bisa terjadi karena pengerjaan beton yang kurang baik, agregat terlalu kasar, dan kurangnya butiran halus. Ini juga dapat menyebabkan keropos dan retak pada beton.
Kemudian yang paling sering terjadi di lapangan kemungkinan pada saat dilakukan pengecoran, terutama untuk pengecoran dengan volume besar, harusnya memakai vibrator eksternal dan internal, dan biasanya hanya memakai vibrator internal saja, sehingga ini bisa menyebabkan crack. Jadi harusnya menggunakan dua jenis vibrator, yaitu vibrator eksternal dan vibrator internal. Kemudian faktor lain bisa terjadi karena finishing beton kurang maksimal, tidak melakukan perawatan setelah melakukan pengecoran. Bisa juga terjadi campuran material tidak seimbang, pembongkaran bekesting terlalu cepat dilakukan, juga bisa jadi kesalahan pada struktur tulangan. Dan bisa juga terjadi karena kesalahan pada struktur tulangan. Dalam pengecekan crack yang harus disiapkan, diantaranya adalah crack gauge atau crack meter. Crack meter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur lebar dan panjang retakan pada beton, yang sangat penting dalam menentukan tingkat kerusakan dan memprediksi kemungkinan kerusakan lebih lanjut pada struktur beton. Kemudian alat yang digunakan juga bisa marker atau spidol yang dipakai untuk menulis seberapa lebar dari retakan tersebut. Juga mengenai peralatan-peralatan lain seperti main lift, kalau memang itu pierheadnya di atas ketinggian, maka perlu mempertimbangkan pemakaian main lift. Selain itu juga bisa menggunakan scaffolding untuk akses ke atas, karena pada saat pengecekannya harus dilakukan secara keseluruhan, sehingga peralatan-peralatan seperti yang saya sebutkan tadi betul-betul harus tersedia di lapangan. Sementara di video ini terlihat bahwa base dari all segment agak keluar dari ujung pierhead sehingga menyebabkan beton pierhead ini terkelupas. Jadi untuk diperhatikan bahwa pada saat berikan alas berupa plat baja, maka plat baja tersebut harus lebih lebar sehingga tidak terjadi sompel atau pengelupasan dari beton pada saat didudukkan di atas pierhead. Jadi harus diperhatikan bidang kontak terutama antara pierhead dengan wall segment yang nantinya launching gantry akan duduk di atasnya. Jadi dari pengalaman biasanya kalau alas lebih lebar maka akan mengurangi crack atau kecacatan yang terjadi pada pierhead. Terkait metode perbaikan, Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya tentang bagaimana metode perbaikan serta material-material apa saja yang digunakan dalam perbaikan beton-beton yang ditemukan ada kecacatan. Saya kira demikian video kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun sebelum kita closing video ini, silahkan di like, subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.